adalah bagian dari internasional yang dikenal sebagai hukum kemanusiaan ya. Dari kelompok 4 mungkin saya ingin menanyakan bagaimana pendapat dari kelompok 4 terkait dalam tanda kutip kondisi kemanusiaan yang ada di Ukraina. Ini kondisinya adalah bahwa Presiden Ukraina sekarang mau meminta ganti rugi gitu, terhadap pemerintah Rusia dalam apa yang mereka lakukan terhadap invasinya gitu. Apakah ini sesuai dengan bisa dimasukkan ke dalam hukum Jenewa gitu kondisi ini? Baik, siap. Pertanyaannya, apakah masih ada pertanyaan lain dari kelompok lainnya? Oh, judul ketiga udah. Tinggal ini Bang, nanti mepet orang Serang. Ada. Sambil nunggu pertanyaan mungkin bisa dilanjutkan kepada kelompok 1 yang ingin silakan untuk menjawab pertanyaan tadi. Kelompok 1 dan kelompok 4 ya. Nanti biar turun intinya berapa, terus kalau ada daftar organisasi kan apa bisa ikut masuk dulu. Kelompok 1 tadi yang tentang prinsip hukum humaniter ya, apa aja tuh ya. Mohon izin tadi tentang kan di dalam JSIMO itu dijelaskan bahwa kombatan dalam perang harus menghormati prinsip pembedaan, proporsionalitas, necesitas, dan kemanusiaan. Mohon penjelasan. Ya betul. Izin menjawab. Mungkin apakah minta menjawab terlebih dahulu? Iya. Kalau nanti RB terus RB itu di mana, masih di bawah? Baik. Jadi JSIMO itu dijelaskan bahwa dia adalah serangkaian hukum yang dimana berlakunya itu ketika peperangan sudah dimulai. Jadi setelah peperangan itu dimulai, hukum apa saja yang harus berlaku pada kedua negara tersebut. Dan di situ mana berperang itu harus menghormati prinsip perbedaan, yang dimana perbedaan itu apakah masyarakat itu masuk ke dalam kombatan ataupun non kombatan, dimana masyarakat itu atau seorang itu masuk ke dalam hak berperang ataupun tidak. Seperti sipil itu berarti non kombatan, sedangkan TNI berarti masuk kombatan. Lalu juga ada proporsionalitas, di mana dalam peperangan ini tidak boleh mengintervensi hal-hal lainnya gitu, seperti mengganggu masyarakat sipil ataupun intervensi dari sesuatu yang di luar dari peperangan tersebut. Selanjutnya adalah necesitas itu, dan dimana bahwa dalam peperangan ini tidak boleh kejadian peperangan atau kejahatan perang seperti pembunuhan, ataupun jika jihad pahami itu seperti penangkapan, penahanan, tersangka ataupun hak asasi manusia lainnya. Dan untuk kemanusiaan ini yaitu prinsip kemanusiaan, yang kita tahu bahwa setiap manusia atau peradaban manusia ini memiliki hak asasi manusia, yang dimana dalam JSIMO ini akan mengatur bagaimana peperangan itu tidak boleh melanggar hukum hak asasi kemanusiaan atau melanggar kemanusiaan, yang sebelumnya kita telah pelajari bagaimana JSIMO ini mengatur dalam peperangan terkait hal tersebut. Mungkin ada tambahan dari Bapak Nanang maupun Bapak Musid. Nanti kan itu kan ya nanti agreement itu kan. Silakan. Itu kan itu kan sebenarnya Terima kasih. pemeliharaan 2 tahun Kami depannya. menambahkan apa yang disampaikan oleh rekan kami kelompok 1. Berarti apa dulu dapat ya? Dari BUMN. Intinya seperti ini untuk JSIMO Nah, nanti akhir mengatur kepada suatu agresor atau negara agresor yang menyerang atau dua pihak yang menyerang itu agar tidak terjadi sesuatu yang sangat luar biasa, contohnya penjarahan. Dengan adanya aturan JSIMO ini tentu harus tadi dibilang harus proporsional, harus memilih mana yang boleh dihancurkan, mana yang boleh tidak. Dengan
dengan adanya Justin Belo ini, kalau suatu negara agresor tidak memegang prinsip ini Justin Belo, maka negara agresor itu akan diklaim sebagai penjahat perang. Makanya ajas-ajas itu betul dipegang. Apa yang diterangkan, apa yang dijelaskan kami di bagian itu sudah sepenuhnya ada benar. Nah itu aja kami menambahkan Bapak. Terima kasih. RKPM itu cuma pembicaraan aja, padahal di situ dia bisa mengajukan barang. Next lanjut ya. Tadi yang ya lanjut ya. Yang sudah clear itu kemarin itu siap tapi depannya dari kelompok 1 itu melampirkan rencana kelompok 4 dari betul ada yang ingin SKSB jawab aja. kayak daftar kalau Yang Rusia Ukraina tadi ganti rugi, silakan ditanggapi kelompoknya ya. nah kalau itu tuh kayak daftar kendaraan yang Oke. sekarang itu dalam banyak ya tetap ini abang di posisi baru terdukung Rita ya. Ya. Mohon izin Bapak, izin dari menyampaikan pendapat Bapak. Silakan. Iya. Di dalam perang sebetulnya tidak hanya kasus Ukraina dan Rusia, Bapak. Termasuk di Indonesia sendiri, kita pernah mengajukan ganti rugi dan menerima ganti rugi atas penjajahan Jepang, termasuk juga penjajahan Belanda. Penjajahan Jepang itu karena adanya pelanggaran-pelanggaran menjadikan perempuan-perempuan Indonesia itu sebagai jugo nyanfu. Adapun untuk peraturannya sendiri secara eksplisit pembayaran ganti rugi dan pencabutan ganti rugi tertuang dalam pasal 3 Konvensi DPR 4 tahun 1907. Walaupun tidak secara eksplisit, kewajiban membayar kompensasi atas pelanggaran-pelanggaran hukum dan pelanggaran perang juga dikehendaki dalam pasal 29 Konvensi Jenewa 4 tahun 1949. siap iya Pak aman. Izin Bapak, sekian dari kami, barangkali ada rekan-rekan atau mentor yang ingin menambahkan. Terima kasih. Iya, terima kasih. Iya. Juga kita lihat bagaimana dinamika yang terjadi antara perang Rusia dan Ukraina ini, bagaimana sepertinya jika dilihat dari kacamata yang kita lihat sebagai warga negara lain di luar Ukraina dan Rusia ini, mungkin sampai sejauh ini masih belum melanggar hukum Jenewa, karena hukum Jenewa Baik, mungkin Mas Yusuf Lev ya. Mohon izin menambahkan Bapak dari kelompok 4. Ya, Karena Mas Yusuf keluar, untuk sejauh ini memang Ukraina telah membawa ini ke International Court of Justice. Tapi sanksi yang dapat diterapkan, di mana kita ketahui bersama bahwa hukum nasional itu lebih kuat daripada hukum internasional. Sanksi yang bisa diterapkan kepada Rusia oleh negara-negara tetangga adalah sanksi ekonomi dan sebagainya. Yang kita ketahui bersama bahwa beberapa negara di Eropa sudah melakukan boykot brand-brand dari Rusia dan menarik brand-brand mereka dari Rusia itu sebagai bentuk sanksi Rusia terhadap bentuk sanksi Europe terhadap Rusia. Tetapi pada kenyataannya yang terjadi adalah negara-negara yang melakukan sanksi ini juga mereka adalah negara yang membutuhkan Rusia sebagai impor energi. Hal itu juga yang menjadikan ada security dilemma di antara negara-negara di kawasan. Oleh karena itu memang sejauh ini Geneva Laws itu masih belum cukup kuat untuk menjadikan Rusia sebagai
kejahatan lah gitu ya pada intinya. Untuk itu mungkin PBB dan beberapa negara-negara itu mengadakan voting yang hasilnya ternyata istilahnya hanya menggertak atau tidak setuju dengan adanya invasi Rusia terhadap Ukraina. Namun untuk sanksi yang lebih berat lagi seperti menjadikan negara itu untuk tidak mampu berkutik, karena kita ketahui bersama Rusia juga bagian dari Big Five Power, mereka juga memiliki hak veto dan hak yang cukup kuat. Itu sulit untuk menjadikan Rusia sebagai terdakwa. Oleh karena itu sanksi sejauh ini yang bisa diterapkan adalah sanksi ekonomi dan mungkin berkurangnya kredibilitas Rusia di negara-negara kawasan. Kurang lebih seperti itu ya Mas Fitra. Terima kasih. Mungkin saudara moderator izin. Oke, terima kasih. Mohon izin Pak Kabak, Kolonel Nanang. Selamat sore dan semua para senior dan semua mahasiswa yang kami muliakan. Saya akan untuk dua kelompok ini saya akan membantu untuk menambahkan ya, karena mengingat waktu juga. Mohon izin. Tadi kan pertanyaan yang di awal itu tentang prinsip-prinsip hukum humaniter itu ya, mungkin saya tambahkan sedikit walaupun tadi sudah. Namun sebelumnya saya sangat mengapresiasi diskusi kita pada sore hari ini yang sangat ya paten ya, luar biasa. Karena dengan adanya seperti ini baru ini dong hukum internasional itu. Ketimbang kita mendengarkan saja tim pemateri kan, jadi tahu Bang sampai ke kulit-kulitnya begitu. Sangat luar biasa ya. Nah, prinsip-prinsip hukum humaniter itu tadi ada kan diantaranya itu prinsip manusiawi, non diskriminasi, ya, prinsip kepentingan militer, pembatasan, pembedaan. Nah, di situ ada kepentingan militer misalnya ya. Tetap diutamakan itu kepentingan militer. Misalnya contoh, kalau kita di daerah operasi misalnya di Papua atau di mana daerah-daerah yang konflik atau di negara lain yang sedang terjadinya konflik, itu juga diutamakan kepentingan militer karena untuk keselamatan bangsa tersebut. Misalnya kan ada mata-mata nih yang sebenarnya dia orang sipil, tetapi itu berhak kalau sudah urgent banget nggak ada jalan keluar, dia bisa ini kan misalnya apa ya istilahnya, disekolahkan atau diselesaikan gitu ya, karena akan membahayakan, itu kepentingan militer ya. Itu pertama, secara manusiawi misalnya harus bisa membedakan antara yang mana sipil non kombatan. Nah juga banyak pertanyaan misalnya kan ada dia masuk kota, nah itu juga kita harus bisa yang mana ini pemberontak atau yang mana yang bisa ditembak, yang bisa dimatikan atau yang tidak, seperti itu prinsip perbedaan ya. Pembatasan juga begitu, membatasi di dalam peperangan itu yang mana museum, hutan lindung dan cagar budaya. Nah di situ ada pembatasan-pembatasan. Itu saya menambahkan sedikit ya. Terus tadi tentang sebenarnya kalau di azas pidana ya, untuk pertanyaan yang kelompok berikutnya tadi tentang ganti rugi ya. Jepang, Belanda memang bagus. Saya ucapkan surprise buat jawaban yang sudah disampaikan kepada rekan-rekan kita tadi. Memang kalau kita berbicara pidana, asas pidana itu sebenarnya tidak ada maaf. Beda dengan perdata ya. Kalau perdata misalnya punya kasus tanah, terus misalnya jual beli ya, perjanjian dan bisnis dan seterusnya, bisa kita misalnya ada utang nih, kita tidak bisa membayar, jadi tidak ada orang yang penjara karena hutang selagi dia mau bayar, intinya gitu. Tetapi kalau pidana itu sebenarnya nggak ada asas pemaaf. Misalnya nabrak orang mati, kalau secara hukumnya seperti itu, aturan mengatur seperti itu. Namun tadi karena sudah disampaikan seperti Jepang, Belanda yang dulu memperlakukan negara kita itu dengan begitu sangat luar ini ya, mungkin nggak kita jabarkan lah, secara tidak manusiawi lah ya, seperti itu kalau dikaji dengan akademisi. Namun mereka, negara Belanda, negara Jepang, mereka memberikan kompensasi, memberikan sekolah, membiayai keturunan yang ini ya, korban, dengan untuk memutihkan nama baik mereka. Situ sudah dilakukan oleh mereka di dalam untuk menutupin kesalahan, dan ini demi kebaikan hubungan antar negara seperti itu.
Nah ini kalau di dalam misalnya kita kaji pidana itu beda dengan perdata. Pidana itu tidak ada maaf, tidak ada misalnya unsur pemaaf. Tetapi nanti tadi memang iya seperti Ukraina dengan Rusia itu sudah ada sanksi ekonomi ya, jelas ya, terasa. Jangankan ini negara-negara sekitar juga merasa itu sebagai ini untuk merupakan suatu solusi bisa masuk ya. Tapi kalau kita berpegang teguh kepada asas pidana, pidana itu tidak ada maaf, tidak ada ini ya. Itu sebagai langkah dan solusi untuk hubungan bilateral, hubungan antar negara begitu. Mohon izin kami serahkan lagi yang akan menambahkan silakan atau mau bertanya ke kelompok. Ada 2 kelompok lagi yang belum ditanya ya. Atau misalnya waktunya terbatas, kami serahkan juga ke ini, ke forum. Sesuai dengan arahan Bapak tadi, mungkin jika waktunya terbatas, mungkin masih ada dari mentor dari rekan-rekan yang ingin bertanya. Jika tidak ada, mungkin kita akhiri saja pertemuan. Betul. Ya. Terima kasih. Mohon izin. Mohon maaf apabila ada kekhilafan dan kejanggalan. Biasa kalau saya ngajar di DRK ya, Kamnas ya, itu kita sempat karena kuliahnya pagi jadi masih fresh, masih fisiknya masih ini kan ini sore. Mungkin kalau di rekan-rekan kita yang ada di Papua, di Ambon, mungkin kan udah selisih 2 jam ya kita. Juga kalau di ini kan masih jam 5:30, tapi tidak mengurangi silaturahmi kita. Silakan kalau berkenan mungkin untuk senyum sapa, saya punya Instagram. Mohon maaf apabila mau follow, nanti kita saling berkomunikasi. Instagram saya TNI Sejuta Talent ya, TNI di follow, Pak. TNI Sejuta Talent. Di sana ada ketik itu udah muncul TNI Sejuta, udah muncul itu ya. Mohon izin, mohon maaf silaturahmi. Kalau yang kemarin di Kamnas itu kita sempat ngobrol misalnya kenalan satu persatu sebanyak mahasiswa 30 orang itu. Mohon izin Bapak, terima kasih. Pak Anang izin salam buat saudara-saudara beta pengsaudara yang ada di Belu Bapak izin. Dan semua izin dari Sabang sampai Merauke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oh ya. Siap Bapak, mohon izin untuk mengambil foto bersama. Silakan ya. Pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Mohon izin untuk salam bela negara. 1, 2, 3. Siap, terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Mohon izin. Kami izin live. Mohon izin. Siap.